Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan lanjutkan eh, materi mengenai analisis momentum sistem aliran. Ya. Jadi sebagian besar masalah yang terkait dengan aliran fluida itu kita bisa analisis menggunakan salah satu dari 3 pendekatan dasar. Yang pertama itu diferensial, kemudian eksperimental, dan menggunakan volume atur. Untuk pendekatan diferensial, masalah diformulasikan menggunakan besaran diferensial. Tetapi penyelesaian persamaan diferensial itu cukup sulit dan biasanya kita membutuhkan metode numerik untuk menyelesaikannya. Nah, tentu dengan menggunakan komputer. Yang kedua, pendekatan eksperimental itu cukup akurat, tetapi biasanya kita membutuhkan perangkat pengukuran waktu yang cukup lama dan biasanya peralatan pengukurannya cukup mahal. Nah, yang ketiga, pendekatan volume atur bisa cukup cepat juga dan sederhana, dan hasilnya juga cukup akurat untuk sebagian besar masalah fluida. Sehingga analisis dasar volume atur sering menjadi alat untuk menyelesaikan sistem aliran oleh para engineer. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisis volume kontrol, massa dan energi dari sistem fluida. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis momentum fluida, analisis momentum volume atur dari sistem aliran fluida. Capaian pembelajaran dari materi kali ini adalah: pertama, mengidentifikasi berbagai jenis gaya dan momen yang bekerja pada volume atur. Yang kedua, menggunakan analisis volume atur untuk menentukan gaya yang terkait dengan aliran fluida. Yang ketiga, menggunakan analisis volume atur untuk menentukan momen yang disebabkan oleh aliran fluida dan torsi yang ditransmisikan. Yang pertama terkait dengan hukum Newton. Kita sudah mengetahui bahwa hukum Newton itu adalah persamaan yang mengaitkan antara gerakan benda dan gaya yang bekerja padanya. Nah, hukum pertama Newton itu menyatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam, dan sebuah benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan yang sama dalam lintasan lurus ketika gaya total yang bekerja padanya adalah 0. Sehingga benda cenderung mempertahankan keadaan inersianya. Hukum kedua Newton itu menyatakan mengenai percepatan benda yang sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Sementara pada hukum ketiga Newton itu menyatakan bahwa sebuah benda yang memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah pada benda pertama, atau biasa kita sebut sebagai F aksi sama dengan reaksi. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, arah gaya reaksi yang terbuka tergantung pada benda yang diambil sebagai sistem. Dinyatakan dengan persamaan yang diperlihatkan tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan lanjutkan materi mengenai analisis momentum sistem aliran. Ya, kalau di ujian itu kita sudah berada di bab ke-6. Ya. Jadi bab 6 analisis momentum sistem aliran, di mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan massa, Bernoulli, dan persamaan energi.
Jadi sebagian besar masalah yang terkait dengan aliran fluida itu kita bisa analisis menggunakan salah satu dari 3 pendekatan dasar. Yang pertama itu diferensial, kemudian eksperimental, dan menggunakan volume atur. Untuk pendekatan diferensial, masalah diformulasikan menggunakan besaran diferensial. Tetapi penyelesaian persamaan diferensial itu cukup sulit dan biasanya kita membutuhkan metode numerik untuk menyelesaikannya. Nah, tentu dengan menggunakan komputer. Yang kedua, pendekatan eksperimental itu cukup akurat, tetapi biasanya kita membutuhkan perangkat pengukuran waktu yang cukup lama dan biasanya peralatan pengukurannya cukup mahal. Nah, yang ketiga, pendekatan volume atur bisa cukup cepat juga dan sederhana, dan hasilnya juga cukup akurat untuk sebagian besar masalah fluida. Sehingga analisis dasar volume atur sering menjadi alat untuk menyelesaikan sistem aliran oleh para engineer. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisis volume kontrol, massa dan energi dari sistem fluida. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis momentum fluida, analisis momentum volume atur dari sistem aliran fluida. Ya, tentu pertama kita akan mereview dulu mengenai hukum Newton dan hubungannya dengan kekekalan untuk momentum linear dan momentum sudut. Kemudian kita akan membahas mengenai teorema transport, teorema transport Reynolds untuk mengembangkan persamaan momentum linear dan momentum sudut untuk volume atur dan menggunakannya untuk menentukan gaya dan torsi terkait dengan aliran fluida. Capaian pembelajaran dari materi kali ini adalah pertama, mengidentifikasi berbagai jenis gaya dan momen yang bekerja pada volume atur. Yang kedua, menggunakan analisis volume atur untuk menentukan gaya yang terkait dengan aliran fluida. Yang ketiga, menggunakan analisis volume atur untuk menentukan momen yang disebabkan oleh aliran fluida dan torsi yang ditransmisikan. Yang pertama terkait dengan hukum Newton. Kita sudah mengetahui bahwa hukum Newton itu adalah persamaan yang mengaitkan antara gerakan benda dan gaya yang bekerja padanya. Nah, hukum pertama Newton itu menyatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam, dan sebuah benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan yang sama dalam lintasan lurus ketika gaya total yang bekerja padanya adalah 0. Sehingga benda cenderung mempertahankan keadaan inersianya. Hukum kedua Newton itu menyatakan mengenai percepatan benda yang sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Sementara pada hukum ketiga Newton, itu menyatakan bahwa sebuah benda yang memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah pada benda pertama, atau biasa kita sebut sebagai F aksi sama dengan reaksi. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, arah gaya reaksi yang terbuka tergantung pada benda yang diambil sebagai sistem. Dinyatakan dengan persamaan yang diperlihatkan tersebut. Jadi F sebagai vektor itu sama dengan M kali A, A-nya juga sebagai vektor. Nah, momentum linear dari benda itu kita sudah pelajari juga bahwa momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan. Jadi
Sehingga untuk hukum kedua Newton biasanya disebut sebagai persamaan momentum linear. Seperti diperlihatkan pada gambar, di mana momentum linear ini sebagai hasil kali massa dan kecepatan, dan arahnya adalah arah kecepatan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada prinsip terkait dengan kekekalan momentum yang menyatakan bahwa momentum suatu sistem tetap konstan hanya ketika gaya total yang bekerja padanya adalah nol. Dan dinyatakan dengan persamaan seperti diperlihatkan pada gambar, laju perubahan momentum sudut dh per dt dengan persamaan seperti diperlihatkan. Omeganya ini adalah kecepatan sudut. Untuk benda tegar yang berputar pada sumbu X tetap, maka persamaan momentum sudut ditulis dalam bentuk skalar sebagai berikut. Ini momentum sudut terhadap sumbu X. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa prinsip kekekalan momentum sudut adalah momentum sudut total dari sebuah benda yang berputar itu tetap konstan ketika torsi bersih atau torsi neto yang bekerja padanya adalah nol. Dan momentum sudut dari sistem tersebut adalah kekal. Banyak sistem aliran melibatkan perangkat stasioner yang dipasang ke permukaan stasioner, dan sistem seperti itu dianalisis menggunakan volume atur tetap atau fixed control volume. Ya. Ketika kita menganalisis sistem aliran yang bergerak atau berubah bentuk, biasanya lebih mudah untuk membiarkan volume atur untuk tetap bergerak atau berubah bentuk. Pada volume atur yang berubah atau terdeformasi, bagian permukaan atur bergerak relatif terhadap bagian yang lain. Ini contoh dari volume atur tetap. Ya. Kemudian kalau volume atur bergerak seperti diperlihatkan pada gambar ini, dan untuk volume atur yang berubah misalnya pada piston. Kemudian yang ketiga, gaya yang bekerja pada volume atur. Ada beberapa gaya yang bekerja pada volume atur. Yang pertama adalah gaya bodi atau gaya benda yang bekerja di seluruh benda volume atur. Misalnya gaya gravitasi, listrik, dan magnet. Kemudian yang kedua adalah gaya permukaan atau surface force yang bekerja pada permukaan atur seperti gaya tekan, gaya viskos, dan gaya reaksi pada titik kontak. Nah, hanya gaya eksternal yang dipertimbangkan dalam menganalisis. Ini adalah persamaan untuk gaya total pada volume atur, sigma gaya bodi ditambah dengan sigma gaya permukaan atau surface, seperti diperlihatkan. Jadi total force adalah body force tambah surface force, yaitu body force adalah gaya gravitasi dan surface force yaitu gaya tekanan, gaya viskos, dan gaya lain-lain. Nah, gaya permukaan ini sebenarnya tidak mudah untuk dianalisis karena terdiri dari komponen normal dan tendensial. Tegangan normal itu terdiri dari tekanan yang selalu bekerja normal ke dalam dan tegangan viskos. Tegangan geser seluruhnya terdiri dari tegangan viskos. Sehingga kita bisa dapatkan total gaya dengan persamaan ini. Nah, penyederhanaan umum dalam penerapan hukum gerak Newton adalah dengan mengurangi tekanan atmosfer dan bekerja dengan tekanan pengukuran. Oleh karena tekanan atmosfer itu bekerja ke segala arah dan efeknya bisa meniadakan ke segala arah. Artinya, dapat diabaikan gaya tekanan pada sisi keluar, di mana fluida dibuang ke atmosfer, karena tekanan keluar dalam kasus tersebut sangat dekat dengan tekanan atmosfer pada kecepatan subsonik. Seperti diperlihatkan pada gambar, di mana tekanan atmosfer ini bekerja ke segala arah, sehingga dapat melakukan kesetimbangan gaya karena efeknya hilang ke segala arah. Kemudian di gambar kedua ini kita bisa lihat bagaimana penampang melintang melalui sebuah katup, semacam katup ya,
yang menggambarkan pentingnya memilih volume kontrol dengan bijak. Kalau misalnya kita pilih A, ya kontrol volume A ini agak sulit dibandingkan kita menggunakan kontrol volume B. Kemudian yang keempat, persamaan momentum linear. Hukum kedua Newton tadi yang kita sudah ketahui, di mana sistem massa M itu mengalami gaya total F dinyatakan sebagai sigma F sama dengan M kali A. Nah, di mana MV ini adalah momentum linear system, massa dikali kecepatan. Nah, densitas dan kecepatan bisa berubah dari titik ke titik di dalam sistem. Hukum kedua Newton bisa dinyatakan secara lebih umum dengan menggunakan persamaan ini. Di mana rho V dV ini adalah momentum elemen diferensial dV yang memiliki massa rho M sama dengan rho dV. Jadi kita bisa menyatakan bahwa jumlah semua gaya luar yang bekerja pada suatu sistem itu sama dengan laju perubahan momentum linear sistem terhadap waktu. Pernyataan ini berlaku untuk sistem koordinat yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, yang kita sebut sebagai sistem koordinat inersia atau kerangka acuan inersia. Nah, namun persamaan ini tentu ada keterbatasannya dalam penggunaannya. Sehingga kita pernah membahas pada bab sebelumnya mengenai teorema transport Reynolds, itu bisa menyediakan alat yang diperlukan untuk beralih dari formulasi sistem ke formulasi volumator, di mana di persamaan momentum linear diganti B dengan momentum M kali V, dan B kecil dengan momentum persatuan massa. Nah, gaya total yang bekerja pada volume atur selama aliran tunak atau steady sama dengan perbedaan antara laju aliran momentum keluar dan masuk. Seperti diperlihatkan pada gambar ini, kita bisa lihat bahwa gaya total yang bekerja pada volume atur selama aliran steady itu sama dengan perbedaan antara flux momentum masuk dan keluar. Nah, untuk aliran steady, kalau hanya satu inlet dan satu outlet, misalnya seperti ini, sisi inletnya satu, sisi outletnya juga satu, maka volume kontrol dengan hanya satu saluran masuk dan satu saluran keluar dinyatakan dengan persamaan ini. Nah, hubungan ini adalah persamaan vektor. Jadi, penjumlahan dan pengurangannya itu harus dengan menggunakan vektor. Sehingga mengurangkan vektor sama dengan menjumlahkannya kalau dibalik arahnya. Seperti pada gambar ini. Jadi persamaan ini kemudian kita bisa ambil untuk satu arah, misalnya koordinat X menggunakan proyeksi vektor pada sumbu tersebut. Jadi untuk sumbu X maka kita bisa nyatakan sigma gayanya dalam arah X seperti persamaan ini. Nah, untuk aliran tanpa gaya eksternal, itu dinyatakan bahwa laju perubahan momentum volume kontrol itu sama dengan perbedaan antara laju aliran momentum masuk dan keluar. Ini diaplikasikan sebenarnya pada pesawat ulang-alik ya, di mana mesin roket sebagai akibat perubahan momentum bahan bakar saat dipercepat dari 0 ke kecepatan keluar 2000 meter per detik setelah pembakaran. Ini adalah aplikasi dari perubahan momentum untuk menghasilkan gaya dorong atau F-thrust. Jadi F-thrust bisa dinyatakan dengan persamaan ini. Selanjutnya yang kelima, gerakan rotasi dan momentum sudut atau angular. Gerak rotasi itu adalah gerak di mana semua titik pada benda bergerak melingkar terhadap sumbu rotasi. Gerak rotasi ini digambarkan dengan besaran sudut seperti jarak sudut, theta,
kecepatan sudut omega, dan percepatan sudut alfa. Kecepatan sudut ini adalah jarak sudut yang ditempuh per satuan waktu. Percepatan sudut adalah laju perubahan kecepatan sudut. Dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi kecepatan sama dengan R kali omega, atau percepatan sama dengan R kali alfa. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana hubungan antara jarak sudut theta, kecepatan sudut omega, dan kecepatan linear V. Jadi omega sama dengan V per R, atau V sama dengan R kali omega. Nah, hukum kedua Newton mensyaratkan bahwa harus ada gaya yang bekerja dalam arah tangensial untuk menyebabkan percepatan sudut. Kekuatan efek rotasi yang disebut momen atau torsi, kita sering mendengar istilah momen atau torsi, itu sebanding dengan besarnya gaya dan jarak dari sumbu rotasi. Jarak tegak lurus dari sumbu rotasi ke garis aksi gaya disebut dengan lengan momen. Dan torsi M yang bekerja pada titik bermassa M pada jarak normal R dari sumbu rotasi dinyatakan dengan persamaan ini. Ya, M sama dengan R kali Ft. Atau dengan menggunakan parameter gerak rotasi, itu kita bisa nyatakan dengan M kali R kuadrat kali alfa. Itu adalah persamaan untuk torsi. Sementara I adalah momen inersia terhadap sumbu rotasi yang merupakan ukuran inersia benda terhadap rotasi. Nah, tidak seperti massa, inersia rotasi benda ini bergantung pada distribusi massa benda terhadap sumbu rotasi. Nah, secara ringkas kita bisa tuliskan beberapa pernyataan parameter besaran linear dengan besaran sudut. Ya. Ini massa M, kalau untuk besaran sudut rotasi itu menggunakan momen inersia. Untuk percepatan linear, ini percepatan sudut, menggunakan alfa. Untuk kecepatan linear, itu dinyatakan dengan percepatan sudut omega. Dan untuk momentum linear, MV, pada rotasi, kita menggunakan momentum sudut, I kali omega. Atau momen inersia dikali dengan kecepatan sudut. Selanjutnya untuk force, F sama dengan, kita gunakan torsi. F sama dengan M kali A, kalau untuk ini digunakan I dikali alfa. Momen gaya, kita menggunakan sebagai moment of momentum dengan simbol H, vektor H. Dan terakhir, M sama dengan R kali F, maka kita menggunakan moment of momentum H sama dengan R, vektor posisi ya, dikali momentum M kali V. Jadi ini adalah perbandingan antara besaran secara linear dengan besaran sudut. Nah, untuk momentum sudut dinyatakan dengan persamaan-persamaan ini. Ini untuk persamaan momentum sudut. M sama dengan I dikali alfa. Alfa sebagai vektor. Jadi momentum sudut massa dari sebuah titik M berputar dengan kecepatan omega pada jarak R dari sumbu rotasi. Jadi R sebagai jarak sumbu rotasi. Nah, pada gambar kedua ini kita bisa lihat bagaimana hubungan antara kecepatan sudut omega dengan putaran, ya. Biasanya kita nyatakan dengan RPM. Dan dari sini kita bisa dapatkan daya yang ditransmisikan melalui poros, yaitu omega dikali M, atau 2πn dikali N. Nah, untuk gaya poros, kita bisa nyatakan dengan persamaan seperti diperlihatkan. Nah, selama gerak rotasi, arah kecepatan berubah meskipun besarnya tetap.
Kecepatan adalah besaran vektor, sehingga perubahan arahnya merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu, atau yang disebut sebagai percepatan. Dan ini kita nyatakan sebagai percepatan sentripetal, dinyatakan dengan persamaan ini. AR sama dengan V kuadrat per R, atau R dikali omega kuadrat. Dalam banyak masalah-masalah teknik, terutama mekanika fluida, itu melibatkan momen dari momentum linear aliran dan efek rotasi yang disebabkan oleh momentum. Masalah ini kita bisa analisis dengan persamaan momentum sudut, yang juga disebut sebagai momen dari persamaan momentum. Nah, contohnya, perangkat fluida yang kita sering sebut sebagai turbomasineri, misalnya pompa, turbin, dan fan atau kipas, itu bisa dianalisis dengan persamaan momentum sudut. Seperti diperlihatkan pada gambar ini, di mana momen gaya F terhadap titik O adalah perkalian vektor dari vektor posisi R dan gaya F. M sama dengan R kali F, atau kita bisa nyatakan FR sin theta. Nah, sebuah gaya yang garis kerjanya melalui titik O itu akan menghasilkan momen 0 terhadap titik O. Nah, untuk menentukan arah momen, kita gunakan aturan tangan kanan. Jadi di sini momen yang terjadi, M sama dengan R kali F, dan ini adalah sumbu rotasi dengan kecepatan sudut adalah omega dan jari-jari R. Nah, di sini kita dapatkan momen. Nah, kemudian selanjutnya beberapa persamaan momen dari momentum. Kita bisa lihat persamaan-persamaan ini untuk persamaan momentum sudut untuk sistem. Jadi ini sama tadi bahwa kita menggunakan teorema transport, di mana untuk persamaan momentum sudut diperoleh dengan mengganti B pada teorema transport dengan momentum sudut H. Sementara B kecil ini dengan momentum sudut persatuan massa R dikali V. Dua-duanya adalah dalam bentuk vektor. Sehingga kita bisa nyatakan persamaan umum sigma momen dari momentum dinyatakan dengan persamaan ini. Atau kita nyatakan sebagai jumlah semua momen eksternal yang bekerja pada kontrol volume itu sama dengan laju perubahan waktu momentum sudut dari isi atau content of kontrol volume ditambah dengan laju aliran bersih momentum sudut keluar dari permukaan atur oleh aliran massa. Ketika aliran steady, jumlah momentum sudut dalam volume atur tetap konstan, sehingga laju perubahan momentum sudut isi volume atur adalah 0. Dinyatakan dengan persamaan ini. Maka bentuk perkiraan persamaan momentum sudut dalam hal sifat rata-rata pada sisi inlet dan outletnya dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa torsi bersih yang bekerja pada volume atur selama aliran steady sama dengan perbedaan antara laju aliran momentum sudut keluar dan masuk. Nah, contoh yang sering kita bisa lihat mengenai penerapan persamaan momentum sudut adalah pada peralatan sprinkler, ya, penyemprot rumput di sebuah lapangan itu menerapkan penerapan persamaan momentum sudut. Nah, bentuk skalar dari persamaan ini kita bisa tulis sigma M sama dengan sigma R dikali MV out dikurangi sigma R kali M kali V in. Nah, untuk aliran tanpa momen eksternal, kita bisa tuliskan dengan persamaan ini. Di mana kalau tidak ada momen eksternal, maka laju perubahan momentum sudut volume kontrol itu sama dengan perbedaan antara flux momentum sudut masuk dan keluar. Ketika momen inersia I dari volume atur tetap konstan, maka suku pertama pada ruas kanan persamaan di atas ini
menjadi momen inersia dikalikan percepatan sudut, sehingga volume kontrol bisa diperlakukan sebagai benda padat dengan torsi bersih. Dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi pendekatan ini kita bisa gunakan untuk menentukan percepatan sudut dengan aplikasinya misalnya pada ruang angkasa atau pesawat terbang. Ketika sebuah roket ditembakkan ke arah yang berbeda dari arah gerakannya. Selanjutnya untuk perangkat aliran radial. Banyak peralatan mekanika fluida atau mesin-mesin fluida itu bekerja dengan aliran radial. Jadi seperti pompa sentrifugal atau fan atau kipas itu melibatkan aliran dalam arah radial yang normal terhadap sumber rotasi. Perangkat aliran aksial kita bisa dengan mudah menggunakan persamaan momentum linear. Perangkat aliran radial itu melibatkan perubahan besar dalam momentum sudut fluida dan sangat cocok digunakan persamaan momentum sudut. Seperti diperlihatkan pada gambar ini tampak samping dan depan dari sebuah pompa sentrifugal, kita bisa lihat bahwa kasus semacam ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan momentum sudut. Jadi sebuah poros yang memutar impeller pompa, di mana aliran masuk dari sisi samping kemudian keluar pada sisi ini. Ini adalah bagaimana menurunkan persamaan kecepatan pada impeller pompa sentrifugal. Seperti diperlihatkan tadi pada gambar. Jadi ini adalah gambar volume kontrol untuk bagian impeller pompa sentrifugal, di mana kita bisa lihat untuk sisi masuk digambarkan dengan vektor kecepatan pada sisi masuk, dan ini adalah vektor kecepatan pada sisi keluar. Sehingga dari gambar ini kita bisa keluarkan persamaan untuk mendapatkan torsi dari poros pompa tersebut. Nah, ini adalah persamaan untuk daya pompa, yaitu omega dikali torsi. Nah, ini persamaan ini berguna terutama dalam perancangan, ya. Kalau kita mau merancang atau menghitung peralatan-peralatan turbomasineri seperti pompa dan kompresor yang bekerja dengan sistem radial. Nah, demikian materi hari ini. Oke, demikian kuliah kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.